yang ingin kita bela, apa yang Harus ya Bang Kadep. Harus harus sekonomi saya sekretaris wanita. Ini memang harus dia Bang ketua rapat pendeta. Harus madita ke malam ini nami. Horas. Dari video. saya selaku Surya Bajo mengaturkan banyak terima kasih Horas Bapak dosen kami, Bapak Dr. Stanggeng. biasanya Horas. semua. Ya. Terus kami terus berjuang. Kami tidak memperhitungkan siapa yang bersatu. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Kurnia Triuriani, Mas Taufik, bisa Tambah putih Kak Pristawa. Di sini nama kota Bawotari, udah hukum. Ngecek aja kau. Kampung-kampung. Pitor. Izin Pak Ketua dengan Amang Kadep, dengan Amang Inang semua, ada informasi dari Bapak Pendeta Murhan Nurul Saribu. Beliau itu bisa masuk jam 19.15. Jadi mohon pengertiannya karena mereka sedang pelatihan sekarang di Medan. Informasi dari beliau. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Lanjut. Amang Inang terkhusus buat Bapak Kadep dan Bapak Ketua kita, Bapak KRP, kami mohon kerjasama kita karena seperti yang saya katakan tadi, Pendeta Morhan sebagai narasumber bisa masuk jam 19.15. Demikian kami informasikan. Terima kasih. Kata-katai Majo. Kay Marosi Pendeta Morgan. Siapa? Siap do sekretaris KRP nami. Siapa Anda? Puji Tuhan. Waduh Bang Anda.
Ini yang keempat ya, akademi apa kita ya? Sekretaris namanya. Siap Bang, yang keempat betul. Keempat ya. Dalam ceria do bereng perdepahannya emang ketua KRP tak. Tes, tes. Terlebih dulu. Halo? Oh. Horas matang tuh referen gorat. supaya bisa kayak gitu pada zamannya. Horas Malang tuh inang Panita Krista Ora Samang. di si Gora dia ya di Borneo, distrik Naik Baru, Kalimantan Barat ya. Persiapan. Nah, resmi ho. Harus betul. Oh, itu teh. Harus matutu Abang Anda. Ya, ada juga ini si Pendeta Mersya, makin eksekutif saja penampilannya.
Selamat borngin KRP nami. Halo semua. Ay, baru pesta Hanatuari distriki. Hmm. Distrik dia dong masuk nih KRP nami. Nah, berneda baru dong. Halo. Ay suarung berita na hujaha. Si korat doon na paturakodang na si distrik po. Padita korat. Daung Bapak. Hmm. Hai Di mana? Borneo. Borneo 27 Oh. di Pontianak doi Bapak. Halo, halo, halo. PLT-na Bang Paritan Simanukari. Oh, oke, oke. Walu resok mak di si Pas katanya, pas. pas kota. Pas. Pak. Ngabe rata mulai ya teh, non kandungan Ya. berdiri menyusul mana sih dah? Halo. Nah, Baik Pak Ketua. Jadi Humberto tentu ini Pak Ketua, Manginang, Pendeta Mohamad Saribuan non sebagai narasumber ala di sesi kedua non nasida dung amang kadepta sebagai keynote speaker pikiramen non madi dalan soal yang disarankan Ketua TAM Bapak Pendeta Dr. Bulman Sinaga. Nah parjolo oras malihita salutna kamanginang. Ya, selamat datang kembali di Akademi Teologi KBP di bulan Juni dengan tema bersaksi di era milenial. Nagabe keynote speaker Ima ala Mang Kadepta, Kadep Surya, Bapak Pendeta Bernard Manik, narasumber nakin Bapak Pendeta Morhan Dolok Saribu alayan nang hitungan dalam manasida, jala moderator ta Ima ala Amang Pendeta Morris Marpaung. Selani yang dorang so masuk kita, ubangi dohami matu kakak nami, manangi boto nami Pendeta Krista Burusiahan, lama buka hita di bagasan tangiang. Ya kami mewartek yang Mertang yang mahita. Ali Tuhan di Batama nami moliati madia sini roham na mga ramuting gulo nami saat roditikion na yung mulan nami mga Tuhan. Zoom meeting nami ima marhiti-hiti perpunguan nami di online lau makatay aka narikot tu pelayanan nami tungani manang mana baperbidong Tuhan nami dia ka pelayanan nami tungani huriami nang di lingkungan masyarakat di dia pihami maringanan pasu-pasu narasumber nami tungani nang kami salut na Tuhan narap dohot di Zoom meetingon ang giat marlaba sa luhut na perpunguan namion mana baperbinotuan nami patugu posni rohan nami di pelayanan nami asik meroham nami salut na Tuhan jalo matang yang nami marhiti Kristus Yesus Tuhan nami amin. ala tema di kakak nami, boto nami nang membawa kita di bagasan tangiang tak. Ya, Langsung kami pertikianom tu Amang Ketua Rapat Pendeta lama buka Akademi Teologi Pendeta HKBP dengan tema bersaksi di era milenial. Pasal kami pertikian. di mana cuma di amat sekretaris sebagai host di Zoom meeting ta Bordarion. Perjolo pas satu nami melatih godang tu kita selalu naung rade mengaliat tiki di pertemuan non, sama pertemuan napa opaton di hita. Masalah roha di rosotnya kepertikian doa kaulautan waing bu itong talian pertikian non laho meneringoti nama serikot di tengah-tengah ini pekubasionnya kepedi tadi dia pehitan waing makubasi ala mulut taringoti bersaksi di era milenial terlalu tu pikiran tak isema nataguari
generasi milenial on. Jala masai terasa do di kota, sungguh dia mana yang sudut na poso karimaja na poso bulung generasi na perjulu naung gurang na sida udah majolo menghutun naka persekutuan herana dua sedi dohoti rodo nasida marminggu tuhuriat tadi HKBP alai tong do nasida menghutun naka ibadah di gereja-gereja asing. Tentu dang meluai sian namsa di tengah-tengah ka apa kebasion di inganan nasida. Jadi ada beberapa pertama kelompok milenial ini membentuk kelompok di sekolah-sekolah dan juga di kampus-kampus sehingga mereka membentuk ajaran-ajaran yang menerima bentuk ajaran yang mungkin agak berbeda dari gereja kita. Alanido, tapangido perdita murhan manguhal sama dia do di proses sejarah gereja menaringoti taringoti pelayanan nasongonon. Di Hamin wang di setiap HKBP masai kurang na udah majolo mabat penelitian taring utuson dia ke skripsi. Jala dia biasanya sida menawarkan bagaimana membuat pelayanan ini menjadi kreatif bagi generasi milenial. Apakah itu dalam pengertian ibadah yang kreatif, do akan asing. Alaira, ikon adong do sian amata kadep marturian don, na taguari songon batas-batas butis na dia nama saya uli di pengembangan-pengembangan penelitian ini nabu tak pakai di huriat tadi HKBP asa unang holan bentuk na alai do kualitas teologi ini pelayanan ini ikon tak perukil hon tu akadki namangi hut idora nama syarikot nueng nata hatai di Zoom meeting Budarion. Melihat yang di narasumber Pendeta Murhan natongom mangihutton PKDP di Medan lima peningkatan kompetensi dosen temula nani hobasan di Kemenak nape ikon mangihutton pembekalan masih ada sekaligus membekali kita tong tuan non dan mirip donasi dah lang rapitan yang di siatar dalam beloka diskusi-diskusi non nabui direkam bagian udah majolo sekretariat di son dengan menon di transkrip diskusi ala songonata do di bonana ikon gabe buku dua no sudah hasil diskusi banota tuaka tikingan engro ima naikon ta bereng kondisi na. Nah perpudi di Hamin wang di setia kayak betong onadong berita duka cita asa tabuan ditangyak menutup Zoom meetingon ima namarujung ngulu tunggan ini pendeta dokter pahala Simajutak di kompleks STT. Jadi di tengah situasi berduka tetapi juga sekaligus ujian komprehensif ujian meja hijau memukas dari suatu hari Kamis alai huida sianaka na muncul di monitoron hampir satu tahun dosen STK dosen dison hadir do jadi terdana mas rekod do sude rekod di diskusi rekod nang diaka persauran asing alani tabu kema Zoom meetingon di bagasan haprosiaun na tugu di bagasan guardi di bata amata dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot di perbadia melihat mak pinasa mamusai Tuhan muna Malatema tu amang ketua Rapat Pendeta Ta, amang pendeta Dr. Ulman naung membuka akademi teologi di bulan Juni lima bersaksi di era milenial. Pikir kami lau menghemat tiki wasata memang langsung perpikiran tu moderator ta ima Bapak Pendeta Morris Mapau lau mengatur lalu lintas mendiskusi ta martite-hite webinar di Borgin Saderon wasata mi perpikiran. Ya, olah tema tu kita salutna terlebih di amang KRP nara Pak Hami Sonari di son di kantor sudah abang nami amang Bernardus Yahan terlebih di kita sudah di Bapak Kadet Marturia Pendeta Bernard Manik. Kami di daulat gabe moderator di Tikion alani dora asa tapuka pembahasan
dengan asa marhite-hite laho membuka ke paradigma jalan mamereng dia songonakin naung didokon KRPTA atar dia do hira-hira pamikirion ni amang kepala departemen marturia taringo tu misi nanaing tahatai di Tikion. Alanido mempersingkat waktu, adorang so pasa Tikion, hu pabo maju tu hita hira ruh ni pardalanan ni aka diskusi ta. Nah parjolo taringo tu partikian maju, anon jala sonari 1921 di Jomnami di Son, kira-kira 15 menit anon pasatain partikia tu amang kepala departemen marturia pasaton ke pikiran-pikiran gagasan sebagai keynote speaker jala anon diduti mas kira-kira pukul 10 siang 45 1:20 jadi kira-kira setengah jam non partikian di padita mor handul 1000 laho mempresentasikan buah-buah pikiran anggo bahan ngadong di son di bahan nasida do bahan nasida. Kemudian gumodang manok kita diskusi. Jadi diskusi manok kita sekitar lebih kurang hira 47 menit. Jadi pukul 20 sampai 5 1:20:55 anon sisani waktu nai tak pakai mah laho closing atar dia mah nabui tahatai dungi tatutup mamarhite tangiang. Ima songon sikat nih manang pertording nia ka diskusi pakateo tadi bagasan Bornginon. Alani do dohot hormat pasatai ma partikio tu nah pasang api hami amang kepala departemen marturia Padita Bernard Manik. Silakan nama. Late Bang Adita Morris, melate di Amang KRP, Sekretaris Waita Sudi. Perjulu kami sangat mengapresiasi program ini baru pertama kali di lembaga kita, lembaga KRP dilaksanakan. Ini sebuah gagasan yang sangat luar biasa. Kami juga berterima kasih telah dilibatkan dalam diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan boleh memantik diskusi kita selanjutnya. Kami akan menyampaikan secara singkat saja karena waktu yang sangat singkat juga diizinkan untuk kami pakai. Tema yang disampaikan panitia kepada kami bersaksi di era milenial. Sebenarnya hanya 3 hal yang ingin kami garis bawahi nanti. Kalau kita lihat, boleh slide berikutnya. Yang pertama kita pahami dulu bahwa panggilan bersaksi itu adalah gagasan Allah, bukan program manusia. Jadi Allah yang bermisi, mengutus anaknya, dan gereja dipanggil untuk menyatakan kasih Allah itu kepada dunia, baik dunia zaman dulu, bahkan sampai zaman modern dan postmodern. Jadi inti yang pertama adalah bahwa misi itu adalah pekerjaannya Allah, inisiasinya Allah, bukan program manusia. Berikutnya, nah kemudian kalau kita bicara missio Dei, jadi bukan gereja yang menciptakan misi, tetapi Allah berkenan melibatkan manusia atau umatnya untuk gerakan misi itu. Jadi misi itu bukan program gereja, melainkan sifat Allah. Dan dalam sifat Allah yang bermisi itu, Allah mengundang atau berkenanlah, kata kira-kira begitu, melibatkan manusia dalam pekerjaan misi itu. Berikutnya, dalam kaitan itu nanti kita lihat bahwa tritugas panggilan gereja ini terintegrasi dalam sebuah misi. Nah, saya sebutkan terintegrasi. Jadi kalau kita sebutkan koinonia itu sebagai persekutuan dan kebersamaan dalam iman, koinonia ini mengikat kita, mengikat jemaat sebagai tubuh Kristus untuk saling menguatkan dalam berbagai suka dan duka. Nah kemudian marturia bersaksi tentang Kristus kepada dunia, ini panggilan setiap orang percaya untuk bercerita tentang misi Allah, yaitu keselamatan yang dikerjakan dalam Yesus Kristus. Berikutnya dalam diakonia,
panggilan untuk melayani sesama dengan kasih Kristus melalui pelayanan nyata kepada yang membutuhkan. Maka gereja mewujudkan kasih Allah dalam tindakan konkret sehari-hari. Maka terjadilah integrasi misi ini. Maksudnya bersaksi bukan terpisah dari koinonia, terpisah dari diakonia, melainkan sebuah bagian yang integral dari misi gereja. Ketiga tugas ini saling melengkapi dalam partisipasi kita pada Missio Dei atau misi Allah. Nah, berikutnya kalau kita bicara marturia, kita tahu ini hanya sekedar remind sedikit saja menyegarkan. Kata marturia terdiri dari 4 bagian bentuk kata, yaitu martis, martireo, martiria, dan martirion. Nah, istilah awalnya sebenarnya ini digunakan dalam konteks hukum. Artinya dibutuhkan seorang saksi akan sebuah fakta yang sedang terjadi begitu. Jadi diambil di awalnya adalah konteks hukum, kemudian mengalami perkembangan, makna kata ini berkembang dari konteks hukum menjadi kesaksian iman. Jadi diadopsi dari konteks hukum menjadi konteks iman. Maka memahami akar kata asli ini penting untuk mengerti bagaimana bersaksi bukan sekedar berbicara, tapi bukti hidup tentang iman kepada Kristus. Jadi kesaksian kita tidak lagi hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, berikutnya, bersaksi bukan sekedar berbicara tentang iman, melainkan menceritakan pengalaman hidup. Yang kita saksikan adalah pengalaman hidup kita. Setiap orang percaya mengalami transformasi ontologis. Kesaksian sejati tercermin dalam tindakan sehari-hari. Kasih kepada sesama, integritas dalam pekerjaan, dan kehadiran yang membawa damai. Ini sangat jelas disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus 3:3, yaitu surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Nah, berikutnya kita masuk ke konteks sekarang, dunia yang dinamis. Dunia terus berubah dengan cepat, teknologi, budaya, dan cara berkomunikasi berevolusi setiap hari. Gereja harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi. Jadi disebutkan di sini gereja boleh beradaptasi, tetapi yang penting kita catat adalah bahwa Injil tidak boleh kehilangan esensinya. Sekalipun gereja harus dinamis mengikuti perubahan zaman. Gereja perlu melakukan misi yang radikal dan kontekstual, sinergi dengan ilmu sosial, membantu memahami kebutuhan jemaat dan masyarakat sehingga kesaksian menjadi relevan dan menyentuh hati. Itu tantangan kita sebenarnya di era milenial kepada kaum milenial. Nah, berikutnya ini kata kunci yang kedua. Tadi kesaksian, sekarang adalah pembagian generasi karena kita berbicara bersaksi di tengah kaum milenial. Maka kalau kita bagi pembagian generasi ini terdiri 3 bagian. Generasi awal terdiri dari lost generation, kemudian silent generation, kemudian baby boomers. Nah, sebenarnya di generasi inilah terbentuk nilai-nilai konservatif dan kesetiaan institusi yang kuat bagi gereja kita. Institusi kita terbentuk di era mereka, kira-kira begitu. Dan itu membuat gereja kita menjadi kuat. Nah, kemudian beralih ke generasi transisi. Generasi transisi ini terdiri dari generasi X, dan ini yang menjembatani era analog dan digital. Mereka adaptif terhadap perubahan teknologi, namun tetap menghargai interaksi tatap muka dalam kehidupan bergereja. Nah, kalau kita lihat nanti data bahwa generasi milenial ini masih sangat-sangat menghidupi kehidupan yang konvensional, tetapi di sisi lain mereka juga sangat enjoy dan bahkan sangat membutuhkan teknologi digital dalam kehidupan kesehariannya termasuk ke dalam kehidupan bergereja. Nah, kemudian bagian yang ketiga, generasi yang ketiga adalah generasi digital, yaitu generasi Y atau yang kita sebut biasa dengan milenial. Inilah menjadi fokus utama kita pada malam hari ini. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh generasi Z, kemudian masuk generasi Alpha, kemudian ini mengapa generasi Alpha adalah permulaan sebuah generasi baru, dan kemudian masuk generasi Beta. Ini mungkin belum kita lihat
gerakannya di digital karena mereka baru saja lahir begitu ya, terus seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita akan lebih mendalami generasi milenial ini. Generasi milenial lahir dan tumbuh di era digital. Mereka menyukai komunikasi terbuka, transparan, dan interaktif. Teknologi bukan sekedar alat. Jadi bagi generasi milenial, teknologi itu bukan lagi alat, tapi merupakan bagian dari hidupnya. Jadi kalau teknologi itu hilang, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, karena sudah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupannya. Nah, sementara itu, generasi milenial mendominasi jemaat HKBP saat ini. Mereka sangat menghargai kerja tim, relasi personal yang kuat, dan komunitas yang otentik. Gereja perlu memahami karakteristik ini untuk pelayanan yang relevan. Jadi ini yang mau kita capai sebenarnya. Bagaimana gereja memahami karakteristik generasi milenial ini supaya gereja juga dapat menyajikan pelayanan yang relevan bagi mereka. Supaya gereja tidak ketinggalan zaman atau bahkan gereja ditinggalkan oleh generasi ini karena tidak menyajikan pelayanan yang relevan bagi kehidupannya. Nah, coba kita lihat data ini Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Kalau boleh dilanjut. Ini data dari kantor pusat HKBP. Tapi mohon maaf, ini di angka ruas yang terdaftar itu di angka 1,6 juta. Jadi kalau kita klaim jemaat kita ada 6,5 juta yang sudah entry datanya di database HKBP masih 1,6 hingga bulan April kemarin. Maka data demografis menunjukkan mayoritas jemaat HKBP berusia 26 sampai 46 tahun ini mencapai 75,9% dari total anggota jemaat. Nah, bagi generasi ini yang 75,9% ini, hampir 76%, ibadah digital menjadi ibadah yang sangat lengkap. Pelengkap ibadah tatap muka. Jadi dalam ibadah tatap muka itu, mereka juga merindukan hadir di situ ibadah-ibadah digital. Walaupun yang dirasakan menjadi fondasi utamanya adalah ibadah konvensional. Mereka juga merindukan ibadah-ibadah yang digital. Kita lanjut. Boleh lanjut ya. Generasi muda saat ini bertumbuh dalam budaya digital yang menyediakan ruang ekspresi diri yang lebih luas, cepat, dan interaktif dibandingkan banyak ruang sosial tradisional. Akibatnya, sebagian besar interaksi, pembentukan identitas, dan pencarian makna mereka berlangsung dalam ekosistem digital. Jadi kalau seorang kaum milenial ingin mencari identitas diri, dia mencarinya di ekosistem digital. Pencarian makna mereka mencarinya di ruang digital. Sudah ke sana mereka lebih cenderung. Berikutnya, maka dari itu gereja perlu merenungkan ini. Faktanya, anak muda generasi milenial sekarang lebih nyaman mengekspresikan imannya di ruang digital. Sekali lagi, kaum ini lebih nyaman mengekspresikan imannya di ruang digital. Mereka menggumuli iman, mencari pemahaman, berinteraksi dengan saudara seiman di ruang digital. Maka gereja sebaiknya hadir di sana, para pendeta sebaiknya hadir di sana. Para pendeta dituntut untuk melek teknologi digital, supaya kita juga sebagai pendeta boleh hadir di ruang mereka. Karena di sanalah mereka mengekspresikan iman, menggumuli iman, mencari pemahaman, berinteraksi dengan sesama. Mereka ada di ruang digital. Jadi kalau pendeta, kalau gereja tidak hadir di sana, kita tidak bisa bertemu dengan mereka, kira-kira begitu. Atau mereka tidak bisa bertemu dengan kita. Lanjutnya. Nah, generasi milenial lebih menyukai kesaksian melalui hubungan personal dengan mentor yang dipercaya. Jadi kalaupun mereka ada di ruang digital, mereka juga merindukan sosok mentor. Diskusi kelompok kecil dan pengajaran otentik menjadi cara efektif untuk berbagai iman dalam suasana yang akrab dan terbuka. Jadi mereka lebih akrab dan terbuka di ruang digital. Atau bahkan sesuatu yang tersimpan di hatinya, itu lebih
terekspresikan, lebih terungkap ketika berbicara di ruang digital daripada kalau mereka berbicara dengan tatap muka, atau mungkin dengan orang tuanya, atau mungkin dengan pendetanya. Maka sesuai dengan itu perlulah kiranya adanya pertemuan hybrid. Jadi mereka sangat menghargai fleksibilitas pertemuan hybrid menghubungkan offline dan online. Topik diskusi yang terbuka dan relevan dengan kehidupan sehari-hari membuat kesaksian terasa lebih nyata dan bermakna bagi generasi milenial ini. Nah, berikutnya untuk menjadi refleksi bagi gereja HKBP, kita pelayan sangat perlu membangun hubungan personal yang erat antara pelayan gereja dan jemaat. Pendeta dan penatua perlu hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat, bukan hanya saat ibadah formal. Jadi teknologi digital sangat membantu kita untuk hadir dalam kehidupan keseharian umat, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap persoalannya, bahkan dalam sukacitanya bagaimana kita boleh hadir. Nah, kemudian ada juga pengajaran kontekstual, menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa dengan pendekatan yang relevan, dengan konteks milenial. Topik-topik aktual seperti karir. Nah, jadi era kaum milenial sekarang sedang bangkit-bangkitnya dalam berkarir. Ya, misalnya yang usia 40 sampai 45 misalnya, ini sedang mekar-mekarnya berkarir, hubungan dan kesehatan mental perlu dibahas secara terbuka. Dan mereka pasti lebih terbuka di ruang digital. Nah, kemudian kita perlu mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang relevan dengan kebutuhan milenial seperti fellowship profesional muda, komunitas keluarga muda, kelompok diskusi iman, dan persekutuan berbasis minat. Nah, kelompok-kelompok ini akan sangat mudah diorganisir dengan bantuan teknologi digital. Di samping itu, ibadah hybrid juga sangat perlu kita perhatikan, menggabungkan ibadah tatap muka dengan streaming digital. Tetap menjaga persekutuan langsung sambil memperluas jangkauan melalui platform online untuk generasi yang terbiasa dengan teknologi. Nah, ibadah hybrid ini juga masih sangat diminati. Seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi bahwa generasi ini boleh saja hadir di gereja karena sesuatu hal atau mungkin karena terpaksa oleh orang tuanya. Tapi jangan salah, badannya boleh hadir di gereja, tetapi ibadah yang diikuti bukan ibadah yang sedang berlangsung di gereja itu. Dia justru mencari ibadah-ibadah, ya, atau mungkin sudah ibadah konvensional di gerejanya. Berikutnya, kita juga perlu mendigitalisasi dokumen-dokumen gereja untuk mempermudah pengajaran kita kepada kaum milenial. Misalnya, ada arsip, modul katekisasi, dan materi pengajaran kini tersedia dalam format digital. Pengajaran kepada kaum milenial lebih tersampaikan jika ini terdigitalisasi. Misalnya Usaha Resmi HKBP menjadi perusahaan digital yang menyediakan informasi, jadwal ibadah, dan sumber daya rohani. Transformasi dari media cetak ke digital memperluas aksesibilitas bagi jemaat di seluruh Indonesia. Artinya, apa yang kita lakukan di sini boleh tersebar luas ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Nah, Warta Jemaat tetap penting sebagai media komunikasi lokal yang menghubungkan antara anggota jemaat. Nah, jadi Warta Jemaat kita pun itu boleh tersebar kemana-mana. Tapi sedikitnya jemaat kita satu gereja atau suatu sektor misalnya, ini tersampaikan sekalipun dia tidak datang di gereja. Kemudian integrasi media cetak dan digital, warta fisik untuk jemaat senior, versi digital untuk generasi muda. Jadi kalaupun gereja kita didominasi oleh kaum milenial, jangan sampai jemaat yang senior itu terabaikan tanpa menyediakan ruang bagi mereka untuk memahami dan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di gereja. Maka peluang podcast rohani, e-book, dan newsletter digital untuk menjangkau kaum milenial menjadi sangat dibutuhkan dan menjadi keniscayaan pada zaman. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bersaksi melalui media digital ini? Sebenarnya pandemi mempercepat digitalisasi ini. Dulu tahun 2019 kita berbicara tentang hadirnya digital dan kita maknai sebagai berkat Tuhan. Nah, kemudian
Kemudian, boleh slide berikutnya. Kemudian, rapat pendeta tahun 2023 kita semakin dipertajam dengan pemaknaan hadirnya digital dalam ruang-ruang pelayanan kita. Boleh slide berikutnya. Nah ini, jadi pandemi mempercepat digitalisasi, ada ibadah live streaming, dan lain-lain. Kemudian sekarang sudah berkembang grup-grup WhatsApp jemaat, buletin digital, dan media sosial menjadi sarana bersaksi yang efektif. Jangkauan kesaksian kita menjadi sangat meluas tanpa mengurangi ke dalam relasi spiritual antar jemaat. Kalau kita masih ingat rapat pendeta tahun 2023, ada seorang pendeta Jerman, Bapak Neumar, bahwa dia menyebutkan sekarang ini gereja adalah gereja yang cair, liquid church katanya begitu. Jadi di satu sisi dia boleh hadir secara konvensional, tapi di sisi lain boleh disajikan pelayanan yang digital. Berikutnya, nah sekarang kita mengajak para kaum milenial ini untuk bersaksi melalui kehidupannya sehari-hari. Dan mereka sangat efektif untuk bersaksi kalau kita membekali, memfasilitasi mereka. Nah, namun yang penting, ini bagian yang ketiga mungkin, kita harus menjaga etika bersaksi di media digital. Viralitas sering dianggap sebagai validitas. Jadi orang ingin viral, dan dia ingin divalidasi bahwa dia sedang melakukan sesuatu, melakukan kegiatan kerohanian. Tetapi tidak semua pengguna internet dan media sosial melek literasi. Bahkan sebuah konten seringkali viral bukan karena konten tersebut bagus, tapi ada di dalamnya kontroversial, provokatif, bahkan berisi ujaran kebencian. Kalau pendeta mungkin yang melakukan ini cepat-cepat saja viral. Kalau kita pendeta mau viral, boleh cepat viral. Lakukan saja hal-hal kontroversial atau provokatif atau ujaran kebencian. Tetapi apakah itu merupakan kesaksian, itu menjadi pertanyaan besar. Berikutnya, berikut, maka dalam konteks tersebut gereja dipanggil untuk menghadirkan kesaksian yang otentik. Bapak Ibu sekalian. Ini tolong operator slide-nya silakan. Boleh dilanjut? Ya, oke. Dalam konteks tersebut, gereja dipanggil untuk menghadirkan kesaksian yang otentik di ruang virtual dengan tetap menghargai, menghidupi identitasnya sebagai eklesia. Artinya, Bapak Ibu sekalian, di ruang digital kita boleh hadir, melakukan kesaksian, dengan pemahaman penuh pada saat yang sama kita adalah sebuah eklesia, persekutuan umat, untuk melaksanakan misinya. Jadi kita tidak hanya sekedar mengekspresikan diri di ruang digital, tetapi dalam hal yang sama, dalam waktu yang sama, kita sedang melakukan misi Allah ke tengah dunia ini. Berikutnya, Konfesi HKBP menegaskan bahwa keselamatan bukanlah usaha manusia, melainkan murni anugerah Allah. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik atau kehidupan rohani yang saleh. Dengan prinsip tersebut, hal-hal seperti itu tidak perlu dipamerkan di media sosial. Nah, jadi kegiatan kerohanian kita tidak membuat kita menjadi selamat yang kita pamerkan itu, begitu kira-kira. Nah, jadi biarlah keselamatan itu kita maknai sebagai anugerah Allah, bukan karena kita melakukan sesuatu lalu kita pamer, flexing dan sebagainya di dunia digital. Ini sangat digandrungi oleh kaum milenial. Banyak sekali orang mengupload statusnya, konten-kontennya untuk apa kira-kira begitu. Mungkin di slide berikutnya kita lihat. Berikutnya, nah apakah mereka memposting kegiatan kerohaniannya untuk viral, atau memang memposting kegiatan untuk memuliakan Tuhan? Gereja harus benar-benar bertanya sebelum memproduksi konten digital. Mengapa kita harus memposting konten ini? Apakah sekedar ingin viral, atau mungkin bahkan ingin monetisasi? Atau memang ada kebenaran firman yang ingin disampaikan melalui konten-konten yang di-upload atau di-posting itu?
Begitu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya sedikit lagi. Di sisi lain, orang Kristen sebagai pengguna media sosial juga perlu menjaga etika. Orang percaya berkesempatan untuk bersaksi melalui perilakunya di media sosial. Jadi ada seorang apologet gereja, Raffi Zakarias namanya, dia berkata bahwa generasi ini berpikir dengan bukan mendengar dengan mata dan berpikir dengan jari, mendengar dengan mata dan berpikir dengan jari. Jadi apa yang dilihatnya itulah yang dia pikirkan. Maka orang percaya berkesempatan untuk bersaksi melalui perilakunya di media sosial. Iman Kristen tidak hanya tampak di gereja atau ruang doa, tetapi nyata juga dalam penggunaan ruang digital yang dapat dibaca semua orang, yang dapat dibaca semua orang. Maka misi itu sekali lagi menjadi gaya hidup, lifestyle evangelism, kira-kira begitu. Jadi gaya hidupnya kan tercurah di media sosial, lifestyle-nya. Jadi biarlah itu menjadi kesaksiannya juga. Nah, sekali lagi lifestyle evangelism, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, AI tidak menggantikan manusia. Dalam hal pekerjaan, tentunya AI sangat banyak membantu peran manusia. Tetapi untuk pelayanan, AI tidak bisa menggantikan manusia. Maka kalau teman-teman pendeta memakai AI, ChatGPT, itu hanya membantu kita untuk mengulas sesuatu, menghadirkan sesuatu. Jadi AI itu juga harus memuliakan Allah sebagai alat bantu kreativitas dalam pelayanan gereja. Teknologi AI membantu memuliakan Allah melalui konten yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas. Namun AI bukan pengganti pelayanan sakramental dan hubungan pastoral yang otentik. Sama sekali tidak bisa menggantikan. Maka tantangannya adalah berikutnya, partisipasi aktif jemaat secara digital membutuhkan adaptasi dan literasi teknologi. Gereja perlu memastikan aksesibilitas bagi semua generasi sambil menjaga kualitas interaksi spiritual yang bermakna. Nah, bagaimana tadi koinonianya tidak menjadi hilang, persekutuan ragawi tidak menjadi terdegradasi, tetap dirasakan bahwa di ruang virtual, di ruang digital juga perjumpaan ragawi memang sangat dibutuhkan. Jangan sampai hilang. Ini yang sering banyak terdegradasi perjumpaan ragawi ini. Platform seperti Spotify untuk podcast rohani, film-film inspiratif Kristen, dan AI sebagai alat bantu kreativitas pelayanan membuka jangkauan kesaksian lebih luas dan relevan bagi generasi milenial. Mungkin karena waktunya juga saya lebih cepat, Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada kesimpulan. Bersaksi adalah partisipasi aktif dalam Missio Dei, misi Allah yang mengutus gereja ke dunia. Generasi milenial adalah generasi digital, relasional yang menghargai hubungan personal dan otentik. Kemudian kita menggunakan strategi hybrid, menjangkau kunci pelayanan yang relevan dan terjangkau. Kemudian integrasi teknologi digital dengan relasi personal, menciptakan kesaksian yang efektif. Kemudian komunitas kecil dan mentor terpercaya tetap menjadi fondasi pelayan. Jadi jangan kita biarkan mereka mengelompok begitu saja. Harus ada mentor bagi mereka. Kemudian gereja dipanggil untuk hadir di dunia nyata dan dunia digital dengan kasih Kristus. Sebagai refleksi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana teknologi dapat menjadi alat kasih Allah. Nah, seperti saya sampaikan di awal bahwa kita menyetujui, menyepakati dalam pendeta juga kita bahas bahwa teknologi digital adalah berkat Allah, dan bagaimana dalam teknologi itu kasih Allah semakin nyata melalui pelayanan gereja. Kemudian apa peran kita dalam misi digital ini, terutama ketika kita melihat kaum milenial yang sekarang ini mendominasi gereja. Kemudian apa yang boleh kita lakukan? Nah, itu mungkin nanti disampaikan oleh Pak Morhan lebih dalam. Kemudian mari berpikir kreatif dan aktif dalam kesaksian kita, menghadirkan kasih Kristus, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Kira-kira begitu yang
boleh kami sampaikan di awal ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menghantarkan kita mendengar narasumber utama kita, Pak Norhan. Demikian, Amang moderator nami, oleh Baik, Tegurang Madi. terima kasih Bapak Pendeta Bernard Manik yang sudah memberikan gagasan-gagasan. Jadi Bapak Ibu, secara singkat yang boleh kami sampaikan, yang boleh kami petik dari apa yang disampaikan itu, ini sebagai keynote saja, apa yang digagas oleh Pak Bernard. eh, ada satu yang dinyatakan bahwa milenium ini menghadirkan sebuah dunia baru yang dia bukan gaib tapi nyata, yaitu dunia maya itu. Nah, gereja harus hadir di keduanya. Jadi menurut saya tadi Amang Kepala Departemen Marturia mau menegaskan bahwa kesaksian kita itu harus hadir dalam dunia yang dua ini. Gereja nggak boleh abai terhadap kehadiran dunia yang maya itu, karena itu sudah menjadi realitas, juga tidak boleh meninggalkan dunia yang nyata ini. Dan poin penting yang juga saya ambil, bahwa misi itu adalah milik Allah, kita adalah alatnya. Itu tadi saya highlight, supaya ini menjadi pondasi bagi kita untuk memahami dan bagaimana memikirkan konsep misi yang akan dikerjakan oleh gereja kita. Jadi saya pikir ini akan disentuh nanti. Kalau saya baca sekilas apa yang sudah dituliskan oleh Pendeta Morhan, ada banyak aspek sejarah yang ditunjukkan nanti. Bagaimana yang menarik di sana saya lihat bahwa apapun yang dibicarakan oleh para pendahulu kita, para misionaris, para perintis, semuanya itu adalah dalam rangka strategi misi dalam konteksnya. Jadi konteks yang berubah, maka ada strategi yang berubah. Saya melihat itu sangat banyak diulas oleh Pendeta Morhan. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Pendeta Bernard Manik yang sudah menyampaikan sebuah wacana, gagasan, kesadaran menurut saya yang sudah disampaikan tadi. Nah, oleh karena itu sekarang waktu yang kita nantikan, Bapak Ibu, kita persilahkanlah, sudah hadir di sini Bapak Pendeta Morhan Dolok Saribu untuk memaparkan dengan singkat, Pak, karena waktu kita tadi kita maunya lebih enak banyak diskusi, Pak, nanti, sebab materi Bapak sudah dibagi juga di sini. Sekarang jam 19.53, maka sekiranya bisa selesai sampai pukul 20 lewat 25. Ya, mungkin nanti bisa jadi acuan waktu saja, supaya nanti Pak kita bisa agak lebih banyak diskusi di sana. Nah, sekarang dengan hormat kita persilahkanlah Bapak Pendeta Morhan Dolok Saribu menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Mauliate di amang moderator amang Pendeta Morris Marpaung, dohot akadongan na di base nuai di kantor KRP. Mauliate situ tu di amang ketua rapot Paditata, amang Pendeta Dr. Hulman Sinaga, nama bain perjupangan di hita, dan saya pikir ini sebagai bentuk respon gereja atau KRP memanfaatkan teknologi informasi dalam diskusi-diskusi teologi membangun sesuatu yang berharga di tengah-tengah gereja HKBP. Sasitonga nunga masai dakas naki di pasahat amata Kepala Departemen Marturia Uluan Nihuriata, kata-kata kunci sampai kepada hal-hal praktis pelayanan kesaksian Marturia dalam perspektif HKBP. Alani sasitonga akamang dohot taminang holang mengalabungi nama au, hobar tunau niseir, na ginuriton jalan sahat tuhita. Alaila sulas samu majohami amang host noaing asa diseir hami jo. Ya, Bapak Ibu, supaya direct memahami perspektif HKBP dalam kesaksiannya di era milenium, maka kami menambahi apa yang diberikan oleh panitia dengan judul bersaksi di era milenium dalam terang visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Akamang do taminang song nahudok nakin
Nungatakas di pasahat amata Kepala Departemen Marturia, apa itu sebenarnya istilah Marturia itu? Dan teolog Rudolf Hess pernah mengidentifikasi 95 ungkapan perjanjian baru yang mempunyai gagasan Marturia. Di samping tentu dua istilah lain, yaitu koinonia dan diakonia itu. Sehingga dalam diskusi kita malam ini, Akamanginang, saya hanya mengaitkannya dengan dua istilah penting lain, yaitu istilah misi dan penginjilan. Aka amang inang, tusido parjolo buanok kutuhita, karena bagaimanapun seringkali ketiga istilah ini, misi, penginjilan, kemudian marturia, kesaksian itu dipakai bersama, terkadang juga dibedakan. Oleh karena itu, saya akan memulai dari apa gagasan Alkitab kita Perjanjian Baru dalam istilah misi dan kaitannya nanti dengan kesaksian atau marturia. Dijelaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa misi itu dalam Perjanjian Baru disebut apostole, yaitu pengutusan. Seseorang yang diutus untuk keluar dan memberitakan pesan. Jadi istilah apostole ini diberikan juga disematkan kepada Yesus. Yesus itu adalah kesaksian Allah itu sendiri. Dan kemudian murid-murid juga dipahami sebagai saksi-saksi. Akamang inang di Somara nuai kita hubungan marturia, misi dan penginjilan. Marturia adalah bagian dari misi yang lebih luas. Atau marturia itu sebenarnya adalah aktualisasi dari misi. Jadi misi itu sebenarnya lebih luas dari konsep marturia. Sementara penginjilan adalah tindakan khusus dari aktivitas bermarturia itu. Dan pemaknaan istilah marturia lebih luas sekali lagi dari penginjilan. Jadi ada tingkatan. Misi dulu, kemudian gagasannya ada penginjilan, dan penginjilan itu ada gagasannya dari misi. Bapak Ibu, ini menjadi penting karena istilah marturia memang tergolong baru masuk dalam kamus gerejawi HKBP. Istilah itu sebelumnya terbatas hanya di lingkungan akademis di seminari, di Parsamean, sebelum akhirnya menjadi populer dan dimasukkan ke aturan, dohot peraturan HKBP tahun 2002 itu, yang kita pakai mulai tahun 2004. Dan istilah yang lebih populer di kalangan Kristen Batak justru bukan kata marturia, tetapi sending. Persoalannya, pemakaiannya juga telah mengalami penyempitan makna sejak awal, sending itu. Sending diartikan hanya sebagai pengutusan ke daerah-daerah non-Kristen. Marseding ninna rupani. Padahal istilah sending yang berasal dari bahasa Belanda itu punya gagasan yang sama luasnya dengan kata misi, mission. Karena sending itu dari bahasa Belanda, ya akarnya tetap dari bahasa Latin itu, kata missio. HP di tengah-tengah nape naung di ojakon rupani di aturan ni huriatai hata marturia sasitongan lebih akrab di hita ima hata sending. Nama Saijonok dan satu akar kata dengan misi. Oleh karena itulah Amang Inang, saya akan juga membawa kita kepada perubahan paradigma misi kekristenan dalam sejarah. Sekitar 3 dasawarsa lalu, sebenarnya Dave Jebos, misiolog berkebangsaan Afrika Selatan, meluncurkan buku karya monumentalnya yang diberi judul Transforming Mission. Buku tersebut diluncurkan hanya setahun sebelum dunia kehilangan misiolog besar itu dalam suatu kecelakaan mobil di Afrika Selatan tahun 1992. Semua kalangan memandang buku ini sebagai textbook hingga saat ini dalam kursus-kursus misiologi yang diadakan di mana-mana, termasuk di STT HKBP, termasuk di lembaga-lembaga teologi lainnya. Satu yang penting mungkin dari situ adalah
ketika dia membagi 6 paradigma misi yang dia sebutkan dalam 6 itu adalah yang pertama, paradigma misi apokaliptik kekristenan perdana yang berbeda dengan paradigma misi masa bapak-bapak gereja. Berbeda pula dengan gagasan misi di abad pertengahan, apalagi zaman modern kita kini. Dan setiap periode Amanginang menawarkan pemahaman tentang kesaksian Kristen yang lahir dari penafsiran hermeneutik teks Alkitab di tengah konteks zaman yang berubah. Dan ini pastilah paradigma misi itu mempengaruhi pola kita bersaksi atau bermarturia. Kita lihatlah, Amang Inang, pada periode bapak-bapak gereja, awal-awal itu, teks tentang misi justru Yohanes 3 ayat 16. Kebesaran kasih Allah. Ai songono doholong ni rohani di bata di portibion. Tentu karena paradigma demikian, para utusan misionaris termotivasi oleh kasih yang sama untuk pergi keluar di lingkungan Kristen. Sayangnya, di periode abad pertengahan itu berubah. Karena justru dasarnya Lukas 14 ayat 23. Compellere, paksalah masuk orang-orang. Oleh karena itulah, dikukuhkan ajaran tidak ada keselamatan di luar gereja. Keselamatan itu hanya di dalam gereja sendiri. Jadi sangat-sangat eklesiologis. Dan oleh karena itulah, karena pemahaman Lukas 14 ayat 23 itu, akhirnya dengan senjata pun mereka berani mengkristenkan orang. Itu periode abad pertengahan. Persoalannya itu terus berlanjut. Dan akhirnya puncaknya itu di tengah-tengah kolonialisme abad 15, 16, sampai abad 19. Gagasan misi itu dipengaruhi oleh teks Lukas tadi, paksalah masuk, kemudian puncaknya itu justru di praktek kolonialisme itu. Pengaruh konteks kolonialisme, Amang Inang, akhirnya juga itu terbawa-bawa ke tanah Batak dalam warisan misi, Reinise Missengesellschaft, yang mulai bekerja tahun 1861 itu, 7 Oktober itu. Ini menjadi penting karena kalau kita lebih mendalam lagi Amang Inam, wawasan misiologis kolonialisme kemudian yang terwujud dalam gagasan misionarisnya RMG itu diletakkan oleh para misiolog RMG itu sendiri. Katakanlah Frederick Fabry, inspektur RMG itu 1857-1884. Dia mengatakan bahwa elemen sentral teologi adalah kerjaan Tuhan. Dunia harus dikumpulkan dalam jemaat Kristen terpilih. Jadi sangat-sangat eklesiologis, gereja. Dan dia juga berpendapat, Fabry ini, Kristen Barat berkewajiban, bertugas membawa budaya Barat dalam penginjilan. Misi yang beradab dari Barat. Karena dipahami, di luar kekristenan yang dekat dengan peradaban Barat itu, hampir itu bukan peradaban. Dan dia sendiri yang mendorong sebenarnya bangsa Jerman untuk membentuk koloninya, mengikuti negara-negara kolonialisme lain di Eropa. Kemudian ini dilanjutkan oleh Gustav Warneck. Bahkan Frederick Fabry sebelum Gustav Warneck, Bapak Ibu, sebelum Fabry sebenarnya sudah ada juga Rohden. Rohden ini mengatakan karena tanda petik rasialisme, gagasan yang mengatakan ras Jermani itu lebih tinggi, ras Arya itu, dia mengatakan semakin hitam sebuah suku bangsa, maka semakin pekatlah dosanya. Itu gambaran dia. Dan untuk memutihkan bangsa-bangsa yang hitam itu, ya harus melalui kekristenan. Jadi bulu lambirong inna setabi jaka dongan nabirong, hira tumakas do doseni daripada akahalak nawata. Itu pemahaman itu. Itu juga membentuk pola-pola gagasan misi di perjalanan
perjalanan misi RMG di lapangan misinya. Molo ora dang apalah record akamang karena ini juga sudah tercantum di tulisan kami. Tetapi di samping paradigma kolonialisme itu, strategi RMG di Tanah Batak juga itu dipengaruhi pietisme. Akar pietisme itu adalah gerakan kebangunan rohani yang muncul di akhir abad 17 di tengah-tengah gereja Lutheran, dan pernyataan iman mereka itu lebih kepada tindakan diakonal di tengah-tengah daerah misi. Oleh karena itulah strategi misi holistik RMG di Tanah Batak melalui pendidikan, melalui kesehatan, itu sangat jelas terbuka. Nah, kita masuk bagaimana bersaksi di era milenial dan dalam teritori visi HKBP menjadi berkat bagi dunia itu. Sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Departemen tadi, Pak Bernard Manik, tentang identifikasi generasi milenium. Tetapi kami dari sisi yang lain, justru dari era itu, era milenium itu. Era milenium itu, justru di sana terjadi penyingkiran agama dari ruang publik. Agama dimarginalisasi dari panggung publik, didorong masuk ruang privat, itu ruang pribadi, dan besok kunon halak. Ahado ugamom. Itu juga menjadi persoalan. Iman kehilangan daya transformatif dalam keputusan etis di tempat kerja dan sosial politik. Gereja mengalami krisis relevansi sosial karena dia digeser ke ranah privasi. Tetapi di samping itu, gereja di era milenium juga menghadapi tantangan yang sama juga dengan agama-agama lain, yaitu munculnya agama alternatif. Dalam bahasa Yuval Noah, dalam bukunya yang sangat terkenal itu Homo Deus, dia menyebut itu dataisme. Teknologi informasi menjadi dogma eksistensial. Dataisme mengklaim otoritas menentukan kebenaran, memprediksi masa depan, dan mendefinisikan moralitas. Jadi bulu naujui saya pedi tadapi sukun termasuk dohot rokak mi buruna, sekarang tidak lagi. Itu diserahkan kepada data. Kemudian komunitas baru juga muncul, yaitu komunitas persekutuan lama digantikan oleh komunitas baru, yaitu masyarakat jejaring. Internet dan media sosial merevolusi landscape modern, teritori modern, masyarakatnya menjadi masyarakat jejaring, dan pola gereja juga akhirnya berubah. Kita selalu mengutamakan tempat, kehadiran langsung, tetapi sudah banyak tadi disampaikan Pak Kadep, tetapi itu sekarang sudah bergeser menjadi komunitas-komunitas jejaring. Bapak Ibu, satu hal yang mau kita sampaikan sebenarnya, ruang digital adalah mimbar baru, sekaligus medan misi abad ke-21. Ia tentulah bukan musuh yang harus dijauhi, tetapi bukan pula berhala yang harus disembah tanpa daya kritis. Kamang inang, dan apalah gajang bepasahaton, karena kita tahu semua tradisi historis kesaksian HKBP warisan dari era misionaris itu. Setelah kemandirian HKBP pada tahun 1940, wawasan dan strategi pelayanan dan pelayanan holistik itu luar biasa dilakukan oleh HKBP. Itu sangat nyata sebagai warisan wawasan misiologis kita yang mungkin menjadi penting Amang Inang dalam percakapan kita malam ini adalah bagaimana saat ini bersaksi dalam terang visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Konsekuensinya adalah HKBP harus memaknai pergeseran paradigma misi ekklesiasentris menuju misi teosentris. Inilah sebenarnya apa yang dinamakan bahwa misi kesaksian itu sebagai missio Dei, misinya Allah. Aktor utamanya adalah Allah dalam misi Dei. Kalau kita melihat memaknai pergeseran paradigma itu, kalau paradigma ekklesiasentris, aktor utamanya gereja sebagai subjek aktif pengutus. Gabi uluma margi jangiroha. Tetapi dalam paradigma teosentris, aktor utamanya adalah Allah sebagai subjek. Gereja hanyalah alat
yang diundang untuk berpartisipasi. Dan ini juga mempengaruhi lokasi karyanya. Kalau eklesiosentris menggerejakan, lokasi karya itu sangat terbatas. Batas-batas institusional gereja. Tetapi dalam paradigma teosentris yang juga Missio Dei itu tidak ada batasannya. Seluruh jagat raya, seluruh budaya, seluruh kehidupan manusia, ruang kehidupan manusia, itu menjadi lokasi karyanya. Orientasinya juga berbeda. Paradigma eklesiosentris itu konversi agama. Asa masuk kita, asa tadidi, hidup itu. Tetapi orientasi tujuan paradigma teosentris yang juga dalam pemahaman Missio Dei adalah manifestasi nilai kerajaan Allah menjadi berkat bagi dunia. Itu visi kita itu. Dan sikap terhadap pluralitas juga dan kehidupan ekumenis pasti berbeda. Gereja yang berparadigma eklesiosentris itu menolak kebenaran di luar institusi. Tetapi paradigma teosentris atau Missio Dei, dia akan inklusif, dialogis, dan terbuka. Seperti apa visi gereja kita sebelum aturan 2002 itu. Marhitema akamang taminang anggo visi tei nuata kasih di aturan ni huriatei. Visi HKBP menjadi berkat dalam misi yang harus dijalankan dalam kesaksian. Alai gabi hutubahani maju atar songono. Memeriksa lebih mendalam kandungan visi itu, kiranya HKBP selalu berefleksi dalam setiap aktivitas kesaksiannya, sekaligus terbuka menata pelayanan dalam aktivitas misinya. Misi itu sebenarnya adalah usaha. Misi itu daya, upaya, tugas dasar, dan tentu kesaksian. Kesaksian untuk mencapai visi. Dari visi HKBP dan misi HKBP yang diletakkan dalam aturan-peraturan kita itu, ada beberapa hal yang kami sampaikan, bertitik tolak dari ibadah. Ini kesaksian kita. Ibadah yang benar kepada Allah Tritunggal mewujud dalam misi yang lebih luas. HKBP harus terus memperbaharui ibadahnya untuk tetap kontekstual dalam perubahan zaman. Tetapi yang kedua, warga kerajaan Allah. HKBP harus memperlengkapi warganya supaya menjadi warga kerajaan Allah. Sekaligus diperlengkapi menjadi warga negara yang baik. Bersaksi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas seksi sendiri atau departemen marturia, melainkan tugas setiap insan orang percaya. Dan tugas gereja, tugas pelayan gereja adalah memperlengkapi orang-orang kudus untuk bersaksi. Kemudian tetap relevan apa yang selalu kita dengar, sending ke dalam dan sending keluar itu. Pelayan sending HKBP secara internal semakin hari semakin sangat dibutuhkan. Hal ini mendesak mengingat data empirik yang mengungkapkan semakin rendahnya keaktifan warga jemaat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Lam tahilala di akama. Di waktu yang bersamaan kesaksian HKBP harus terus dilanjutkan bagi bangsa yang belum mengenal Kristus. Jangan-jangan kaum muda kita ini mau juga mundur ke belakang ketika melihat Sinapi 70 itu dengan narasi-narasi parmalimnya yang luar biasa, akhirnya mereka juga tertarik dengan itu. Bagaimana kita bersaksi dalam keadaan itu? Belum lagi kepada agama lain. Yang keempat, HKBP juga dalam hal menunaikan visi melalui misinya harus selalu dalam suara profetis. HKBP harus terus mendoakan pemerintah, tetapi juga menyampaikan pesan kenabian kepada masyarakat dan negara. Sikap kritis gereja terhadap negara bukan sebagai wujud dari oposisi politik yang destruktif, tetapi itu berakar dari panggilan kenabian, suara profetis, menegakkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian di ruang publik. Otiknya nama nakamang Dr. Minang, apalagi moderator Rani, saya di Ida Huida jom tangannya. Yang kelima, menyentuh isu-isu sosial. Kesaksian HKBP harus menyentuh isu-isu sosial kemasyarakatan. Peran gereja dalam isu-isu sosial semakin penting di tengah berbagai tantangan global seperti ketidakadilan ekonomi, perdamaian, krisis kemanusiaan, dan krisis ekologis. Panggilan gereja sedunia melalui apa yang selalu disuarakan GPIC itu juga menjadi isu-isu sosial yang harus menjadi ladang kesaksian HKBP. Yang keenam, ekumenis dan pluralis, kesaksian HKBP harus menyentuh
landscape ekumenis dan pluralis. Yang ketujuh, transformasi budaya. HKBP berperan dalam kesaksiannya untuk mentransformasi budaya seperti misi kita itu dalam mewujudkan visi. HKBP harus berperan mentransformasi budaya Batak, budaya Indonesia, dan budaya global. Hubungan antara Injil dan adat Batak harus terus dipergumulkan. Demikian juga budaya global dengan kemajuan teknologi harus mendapat perhatian dari gereja, seperti yang sudah jauh diungkap Bapak Kepala Departemen tadi. Gereja harus menggarami dan menerangi budaya global. Dan yang kedelapan, pelayanan yang kontekstual. Itu juga adalah kesaksian HKBP. Kesaksian HKBP harus diteruskan dan diintensifkan dalam pelayanan outreach. Dulu ada juga biro kita, biro outreach. Mungkin ini juga menjadi perhatian kita, masih tetap relevan dalam kesaksiannya. Pelayanan mahasiswa, pelayanan buruh, pedagang kaki lima, para profesional, para pemulung, tukang beca, dan berbagai bidang pekerjaan lain. Akhirnya, karena memang ini menjadi penutup, berlandaskan misi rancang bangun pelayanan kesaksian HKBP dari pergeseran paradigma misiologisnya. Kesaksian HKBP didasarkan pada misi HKBP diutus oleh Allah, turut berpartisipasi mewujud berkat bagi dengan mendialogkan warisan misi yang diterima, sekaligus berefleksi atas tradisi pengutusannya. HKBP bergerak maju, bersaksi di tengah-tengah zaman milenium yang terus berubah. Dan akhir kata, semoga. Ima akan mengetahui, pinasama tu moderator. Baik, Pak terima kasih untuk Pendeta Morhan yang memang terdiri na historian do nasida godang ka data-data sejarah na pinasahat ni Pendeta Morhan. Jadi apa yang sudah disampaikan Pendeta Morhan kita lihat tadi sedikit banyak bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh keynote speaker kita, yaitu adanya kesepahaman bahwa memang milenium ini dunia sudah berubah. Satu tadi yang saya petik dari keynote speaker bahwa misalnya untuk anak muda sekarang teknologi bukanlah sebagai bagian atau sebagai alat, tetapi bagian dari kehidupannya. Isi nama nguluni halagi ya tersongoni mara meloboi hutak taringat tu si. Sementara dari Pendeta Morhan Dolok Saribu menunjukkan pertama-tama kepada kita tadi Bapak Ibu tentang konsep misi penginjilan dan juga zending tadi atau marturia. Jadi bagaimana kita memahami ketiga hal ini adalah satu semacam struktur daripada tugas panggilan gereja yang lebih luas sampai ke hal-hal yang lebih spesifik. Seperti itu tadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Morhan. Dan dalam rangkaian penjelasan yang sudah disampaikan dalam materi ini, satu kalimat mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa dalam perkembangan zaman, bahwa misi itu harus disesuaikan dengan pemahaman tentang misi itu senantiasa harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Misi kalau kita lihat tadi ada pembagian periode, setidaknya 3 tadi yang saya boleh catat, yaitu periode Bapak-Bapak Gereja, kemudian periode abad pertengahan, di mana di sana lebih menekankan extra ecclesia nulla salus, bahwa gereja seolah-olah tertutup di sana, bahwa satu-satunya pemegang kebenaran. Disitulah masa superioritas daripada gereja. Kemudian dalam memasuki milenium yang baru, termasuk ketika ini diawali dengan, kalau saya tidak salah tangkap tadi, munculnya gagasan-gagasan misi dari badan-badan misi yang ada di Eropa begitu, di Jerman, di Belanda dan seterusnya, di mana misi ini terkadang berdampingan dengan kolonialisme disampaikan oleh Pendeta Morhan. Dan menariknya tadi
dalam penginjilan yang para misionaris yang datang ke Tanah Batak pun sedikit tadi menggelitik kita mungkin perbedaan konsepsi misi antara Fabri tadi dengan Warnek itu. Yang paling mendasar misalnya gagasan misi itu bahwa yang satu membawa gagasan superioritas Barat, yang satu membawa gagasan bahwa tidak begitu, bukan penginjilan itu tidak membawa budayanya, tetapi memberitakan Injilnya, itu yang menjadi main idea perbedaan dari keduanya. Sampailah tadi analisa pada bagaimana aturan peraturan kita dari visi dan misi HKBP. Kita sudah lihat tadi ada 8 hal yang ditemukan oleh Pendeta Morhan yang dia sudah jelaskan tadi. Tetapi secara dasar dia mengatakan bahwa dari HKBP berdasarkan visi misi itu adalah konsepsi teosentris. Jadi seolah-olah bergeser dari konsepsi yang eklesiologis ke konsepsi yang teosentris. Di mana perbedaan mendasarnya yaitu menuju era keterbukaan dan nilai. Jadi misi pada saat ini bukan sekedar misi hanya untuk kristenisasi kalau boleh saya sebutkan, tetapi lebih kepada gagasan tentang bagaimana membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang pertama. Kemudian dalam rangka nilai-nilai kerajaan Allah itulah maka misi sekarang itu di era milenium ini adalah sudah sejalan dengan visi kita, yaitu inklusif, dialogis, dan terbuka. Itu kiranya semacam rangkuman yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Morhan Dolok Saribu. Nah, oleh karena itulah supaya diskusi kita, pertemuan kita lebih hidup, saya pikir ruang diskusi lah sekarang yang akan kita buka. Sekarang jam 20 lewat 22, kita nanti bisa akhiri sampai jam 20 lewat 55, jadi masih cukup banyak ruang kita untuk diskusi bersama dengan Pendeta Morhan. Maka untuk itu, ruang diskusi ini terbuka karena saya lihat dan berterima kasih juga kepada Kepala Departemen Marturia kita yang masih setia terus mendampingi, menemani kita. Nanti mungkin Amang Bernard, Bapak Bernard dan juga Pendeta Morhan bisa memberikan bergantian atau mana yang paling cocok gitu sesuai dengan pertanyaan atau ide-ide yang disampaikan oleh audiens kita atau peserta di sini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita ini bukan ujian, bukan menguji Pendeta Morhan sehingga pertanyaan dan dia menjawab. Itu meja hijau namanya. Tetapi kita di sini adalah beradu gagasan gitu atau menguji gagasan, memberikan pendapat, memberikan gagasan juga sehingga kayalah pertemuan kita ini. Nah, oleh karena itu saya mohonkan kita semua dalam kerangka itulah menyampaikan sesuatu. Jadi bukan menguji gitu ya. Dan juga bukan dalam rangka untuk mengambil keputusan. Ya, saya sudah melihat di sini chat dari Bapak atau abang kami FS Manurung, kalau saya tidak salah ini Bang Faber ya. Jadi ruang kita di sini Bang, ruang diskusi sehingga apapun gagasan abang nanti bisa disampaikan di sini dan kita bisa uji bersama untuk saling kita dialogkan. Itu forum kita, bukan dalam rangka mengambil keputusan, tapi nanti mungkin ini berdampak dalam pertemuan-pertemuan kita di kesempatan-kesempatan yang baik ya. Maka saya buka dulu termin yang pertama ini. Saya akan buka termin yang pertama ini dari yang hadir. Nanti satu termin saya mix, yaitu dari yang hadir juga saya pilih. Mungkin ada teman yang enggan untuk berucap, maka silahkanlah diketikkan di ruang chat. Nanti akan ada yang mengumpulkan dan saya memilih mungkin beberapa. Mungkin nggak bisa semua ya. Jadi sesuai dengan waktu saja nanti. Termin pertama ini saya berikan untuk 3 orang atau mungkin 4 orang bisa ya. 4 orang yang sudah tunjuk tangan di sini ada Pendeta Pintor Sitanggang PhD, kemudian kakak kami Pendeta Krista Barita Siahaan,
Kemudian ada lagi yang tunjuk tangan, menghina? Sejauh ini saya tidak melihat, hanya yang dua ini. Baik, menunggu yang lain. Saya persilahkanlah pertama sekali kepada abang kami Pendeta Pintor Sitanggang, dan nanti langsung saja dilanjut oleh kakak Pendeta Krista. Silakan. Pak, bisa duluan, Pak. Please, angkat tangan. Pak, bisa duluan aja dulu. Halo, bisa dengar Pak Morris? Dengar, tapi agak sedikit kabur, Bang. Iya, saya. Udah bisa, Pak? Silakan, silakan, Bang. Iya, izinnya Kak. Ya, terima kasih Abang kepada Departemen Martulia, Abang kami ya Pendeta dan Malik, dan juga Pak Morhan Dolos Seribu. Nah, tadi dari penjelasan, dan saat ini di era milenium, nah, ada sebuah realita yang kita pahami dalam misi sekarang. Kita diperhadapkan dengan era yang disebut dengan church marketing. Church marketing di mana gereja-gereja sekarang menawarkan bentuk-bentuk pelayanan yang dapatnya menarik, bisa menghisap menjadi bagian dari gereja tersebut. Jadi ragam-ragam bentuk pelayanan secara milenial, secara digital ditawarkan sebagai bentuk marketing, sehingga pelayanan itu berubah dari pengajaran kepada konteks konsumerisme dan juga ekonomi. Nah, dalam perjalanan gereja sekarang, yang bisa kita pahami, pola pikir kaum milenial kita adalah dengan borderless thinking, pemikiran yang tidak ada lagi batasan-batasan, yang terbuka, yang universal. Nah, sehingga secara mendasar sebagai gereja KBP Protestan, pertanyaan kita adalah di mana sekarang letak denominasi, kan begitu? Apakah KBP bertahan dengan Protestanisme, dengan Lutheran dalam pelayanan di era milenial saat ini? Itu dia pertanyaan. Pada saat pola pikir kaum milenial sudah universal, borderless, tanpa batas, unite, persatukan, kan begitu. Nah, sehingga pertanyaan kita, ini nanti menyangkut apakah masih relevan apa yang ada dalam dokumen-dokumen teologi kita. Apa relevan sekarang bicara tentang RPP, semua segala macam yang menyangkut dengan diri gereja yang benar. Nah, ini mungkin menjadi tantangan yang bisa sama sisi denominasi dalam era church marketing saat ini, di era pelayanan di era milenial. Nah, challenge yang kedua, tantangan mungkin, apalagi ini dari David Box semua segala macam, bahwasannya nanti Pak Morhan bisa mungkin menggali realitas dari sejarah, apakah memang saat ini di era milenial konsep sending pastor yang saat ini kita jalankan di gereja KBP masih memiliki akar yang kuat dalam konteks pelayanan milenial sekarang, di mana basisnya adalah to answer the needs, menjawab kebutuhan, kan begitu. Diberhadapkan dengan konsep calling pastor saat ini. Nah, di gereja-gereja maju mungkin sudah calling pastor, kan begitu. Tapi kita masih hidup dalam menjalankan disebut dengan sending pastor. Di mana nanti posisi ini, kalau Pak Morhan bisa lihat kan itu, kalau konsep for others, pendeta itu memenuhi kebutuhan apa yang diharapkan jemaat dengan kriteria ini 1, 2, 3, 4. Nah, gereja kita saat ini dalam pemikiran, dalam pelayanannya masih sending pastor. Sehingga yang mungkin kita harapkan adalah pembekalan yang kuat dari para pendeta kita sendiri.
Nah, mungkin itu yang perlu didiskusikan saat ini, realitas posisi denominasi gereja di era milenial sekarang, dan juga konsep semi pastor dan calling pastor yang benar-benar menjadi bentuk pelayanan kita saat ini di tengah-tengah era saat ini. Terima kasih Pak Moris. Itu pemandangan sederhana. Baik, terima kasih Pak Pintor. Saya pikir menarik apa yang sudah disampaikan. Saya sudah catat. Langsunglah dulu kepada Kakak Pendeta Krista. Silakan Kak. Ya, terima kasih untuk diskusi kita malam hari ini. Terima kasih buat Amang Kadep untuk pemaparannya dan juga Amang Morhan Doluk Saribu tentang topik kita bersaksi di era milenial. Dan pastinya kalau dikatakan di era itu udah ke zamannya. Jadi sudah zamannya sekarang kita dengan apa yang dikatakan oleh Amang Kadep Marturia itu memakai media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan teologis kepada semua kaum pastinya. Bukan hanya generasi Z atau Alpha, tapi semua generasi. Yaitu dengan dimulai dari masa COVID-19, kita sudah mempergunakan cara-cara dan teknik itu untuk menyampaikan pesan-pesan teologis, renungan, informasi, dan banyak hal. Nah, malam hari ini saya mau bertanya kepada Amang Kadep dan juga Amang Morhan, siapa tahu Amang itu juga meneliti tentang hal itu di HKBP ini. Apakah sudah ada cara-cara atau teknik khusus bersaksi di era milenial ini, suguhan dari HKBP, dari Dewan Marturia pastinya. Yang kedua, apakah calon-calon pendeta, mungkin kalau pendeta yang sudah generasi Y, mungkin sudah gaptek begitu, apakah mereka juga sudah diberdayakan untuk hal itu saat mereka LPP? Karena ada juga di depan saya ini sudah 2 kali berganti tentang hal itu. Mereka memang lebih canggih daripada saya. Kalau disuruh membuat materi acara ibadah sudah langsung cepat. Tapi cepatnya itu ya ditanya kepada temannya di tempat yang jauh, apakah ada pernah membuat acara sulang-sulang pahopu atau acara ini. Jadi sudah cepat kali mengirim-ngirim. Sudah tidak menciptakan lagi, itu maksudnya. Itulah salah satu. Jadi itu yang mau saya sampaikan kepada kita. Dan yang ketiga, kan kalau kami di desa-desa ini juga masih diararlah untuk berkhotbah ke SMA begitu. Apakah HKBP ada menyuguhkan topik-topik khusus untuk menyapa mereka melalui konsep teologi kita dan juga dengan cara dari era milenial itu sendiri maksudnya. Mulai ATI maju channel. Ya, terima kasih Kakak Pendeta Krista. Tanggung, ini ada satu tunjuk tangan Jan Perdana. Apakah Jan Perdana bersedia? Singkat ya Jan. Silakan Jan Perdana. Ya, melatih di Bapak moderator. Terima kasih kepada Bapak Kadep Marturia dan Bapak Doluk Saribu. Izin bertanya, saya hendak konsen kepada misi profetis di era digital, di era milenial. Misi profetis di era milenial. Tampaknya misi profetis gereja di era milenial dewasa ini semakin sepi, sunyi, dan kita sedikit bergairah semenjak Eporus kita berani mengambil sikap tentang suatu perusahaan. Dan seringkali misi profetis itu adalah jalan yang sepi, jalan yang sunyi. Dan cenderung di era milenial sekarang, orang-orang
Kristen, gereja, jemaat, terlebih jemaat kita itu menganggap tidak terlalu menyukai sesuatu yang bersifat profetis, suara kenabian. Dan sepertinya gereja-gereja seperti itu kurang diminati. Itu jadi cenderung misinya sangat eksklusif hanya kepada internal, pertambahan jiwa-jiwa. Jadi saya hendak meminta mungkin pemaparan dan gagasan bagaimana agar misi profetis itu tetap menjadi relevan di tengah-tengah era milenial kita saat ini. Suara-suara kenabian gereja itu tetap bergema, bahkan lebih kencang di tengah-tengah perubahan zaman kita ini, bukan malah menjadi semakin sepi. Terima kasih Bapak Moderator. Buka mic-nya, Bro. Baik, maaf. Terima kasih, Pendeta Jan. Sudah ada 3 penanggap atau yang memberikan semacam pertanyaan, pendapat. Saya serahkan dulu bagian yang pertama ini kepada Amang Kepala Departemen Marturia. Secara khusus tadi ini dari Kakak Pendeta Krista, karena ini saya tujukan kepada Mang Kadep karena bertanya tentang sudah sejauh mana HKBP mempersiapkan calon pelayan menghadapi atau menggunakan media-media yang canggih sekarang ini. Itu mungkin nanti bisa Bapak yang menjawab. Tetapi mungkin untuk yang lain, kalau memang ada gagasan, kami persilakan juga, Pak. Dan secara khusus juga kepada Pendeta Morhan, nanti apa yang disampaikan Pendeta Pintor, mungkin itu bisa lebih diberi penekanan. Silakan Pak Bernard Manik sebagai Kepala Departemen. Terima kasih. Ini sebuah fakta. Saya juga sedikit memberi respon terhadap apa yang disampaikan Bang Dr. Victor. Ini sebuah fakta. Di awal tadi saya sampaikan bahwa dampak dari teknologi digital itu adalah semakin terdegradasinya perjumpaan ragawi. Artinya itu enggak dirasa sesuatu yang harus dilaksanakan begitu. Itu di generasi milenial, tapi di generasi sebelumnya itu menjadi sebuah keharusan. Tetapi ada satu lagi yang hilang, dampak dari transformasi digital ini adalah fanatisme terhadap gerejanya. Karena memang semua denominasi, semua gereja menawarkan pelayanannya di ruang digital. Dan berbahayanya kalau boleh saya sebutkan, itu kan lebih banyak diminati. Jadi hilanglah fanatisme terhadap gerejanya. Fanatisme ber-HKBP itu semakin tergerus. Nah, ini yang perlu saya pikir kita antisipasi, dan kebetulan tahun ini kan kita pengajaran iman di tengah keluarga. Dan Pak Morris juga salah seorang dari bagian dari pembuat modul-modulnya. Nah, di sini yang kita nggak boleh absen. Bagaimana kita melakukan pengajaran iman itu membentengi generasi milenial kita supaya fanatisme ber-HKBP-nya semakin hilang, supaya mereka terbentengi dari pemahaman yang betul-betul tidak memaknai perjumpaan ragawi itu sebagai sebuah keharusan. Jadi saya pikir pengajaran iman, apakah itu di perguru malu, apakah di PHD, justru di sana kita semakin memperdalam itu, ketika mereka secara bebas boleh mengakses ibadah-ibadah di ruang digital. Dan saya pikir itu juga yang saya sampaikan ke Inang Krista. Saya nggak tahu apakah di distrik dairi sudah dilaksanakan itu sosialisasi modul-modul pengajaran itu. Salah satunya adalah kesaksian virtual. Itu ada modul itu. Kalau nggak salah Pak Morris yang buat apa, pendeta apa ya? Jadi Pendeta Frans saya Marpong juga, jadi Marpong yang saya ingat. Jadi Inang Krista, cobalah nanti itu didalami modul-modul pengajaran
iman di ruang virtual itu sudah disediakan oleh HKBP. Nah, itu coba nanti dipelajari dan itu menjadi dasar kita untuk melakukan kesaksian di ruang digital. Nah, kemudian kalau ditanya tadi tentang para calon pendeta, saya pikir sangat-sangat tergantung, sangat-sangat dipengaruhi oleh di mana nanti mereka akan melayani. Jadi sehingga kita tidak membuat satu modul khusus untuk para calon pendeta, ini modul untuk semua. Ya, apakah dia jemaat, apakah penetua, apakah pendeta, modul ini saya pikir sangat penting untuk diimplementasikan di dalam pelayanannya. Jadi bukan hanya calon pendeta ya, kita pendeta ini pun boleh diperdayakan di situ melalui modul-modul yang sudah disajikan oleh HKBP melalui modul pengajaran iman, yang salah satunya adalah kesaksian di ruang virtual. Di situ ada etika-etikanya, ada cara-caranya, bahkan cara-caranya ada. Bahkan bagaimana sebuah keluarga boleh melakukan kesaksian virtual. Di situ ada Inang Pendeta Krista. Jadi mohon didorong nanti prosesnya supaya itu kan kita sudah ada TOT, sudah ada yang ikut pelatihan dari Dairi waktu itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana itu terimplementasi di distrik kita, Inang Krista ya. Untuk Bang John Perdana, terima kasih sekali. Bang Victor juga tadi. Demikian mungkin yang bisa sampaikan Pak Morris, terima kasih. Terima kasih Bang Pendeta Bernard Manik yang sudah memberikan respon. Kami lanjutkanlah dengan Pendeta Morhan, silakan Pak. Mau lihat ya Pak Morris, dapat dulu masai argana pinasahan ni amang pendeta Dr. Pintor Sitanggang, ala marhite suku-suku nasidei, gabibui hita manatap ubagas taringot tu poda ke HKBP manang posisi konfesionistai. Sasitonga nari suku nasidei, nasida do tumakas mangat tu si ala nasida do pera anggo dihuriata HKBP ahli sistematika na sasitonga ubagas memahamyon alai marhite suku-suku nasidei gabi ukak matuhita rupani piga-piga hal pergumulata di tonga-tongani teologi terakhir. Na parjulo na pinasahan nasida wado hazon jongan ni pudatan wain di tonga-tonga ni porok jala gudang lautan puda. Nah, luar biasa mencecoki jamata di Partikeno. Apakah kita masih bertahan dengan dokumen-dokumen teologis kita itu yang kita warisi dan sangat berharga itu? Atau apakah kita masih dalam identitas konfesionis kita sebagai Protestan, sebagai denominasi misalnya? Sasitonga takas akamang dotaminang dalam rangka misi sebenarnya dan dalam rangka kesaksian sebenarnya. Penguatan identitas itu sangat penting. Dan dalam rangka dialog, dalam rangka kehidupan ekumenis, bagaimanapun bukan mau menghilangkan identitas kita, tetapi justru semakin memperkokoh itu. Dan dari sana kita keluar menunjukkan kesaksian kita yang konfesionis itu. Napa dua hon, masai argaro tongna di nasidei, taringot tu konsep sending pastor atau calling pastor. Bagaimanapun, sinode pastilah lebih tertata ketika pendetanya itu pendeta yang diutus dalam konsep sinode itu. Jadi kan, bolo didok rupani sending pastor, sinode mengutus pendetanya, sinode mengutus pelayannya, itu kan berangkat juga sebenarnya dari konsep sinode itu. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, kemudian ada pengutusan kepada gereja, kemudian gereja mengutus. Sending dalam pemahaman seperti itu. Sending pastor. Atau jangan-jangan menjadi dilema juga ketika ada konsep gereja yang mempraktekkan misalnya calling pastor, ya pendeta menjadi semacam barang jualan yang siap dibeli, siap diorder, dan sebagainya itu. Yang paling penting adalah bagaimana kompetensi pendeta HKBP dan
pelayan HKBP siap untuk diberangkatkan, itu mungkin yang paling penting. Menjadi penting juga apa yang disampaikan Pendeta Jan Perdana Limbong tentang misi profetis itu. Dalam sejarah HKBP kita juga kaya dengan itu. Bagaimana para misionaris, kemudian berdirinya Hatopan Kristen Batak yang menolak masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Tanah Batak. Bagaimana para misionaris menolak dijadikannya Tanah Batak waktu itu yang sudah dipancang sampai Sipahutar, sampai Pangaribuan untuk perkebunan. Pada masa itu tentu bukan dalam rangka teologi ekologis, tetapi bagaimana para misionaris memahami itu juga menjadi kesaksian pada waktu itu, penolakan itu. Dan sebenarnya jalan sunyi yang selalu dihadapi oleh misi profetis itu juga pilihan gereja dalam perjalanan gereja itu. Dan biarlah sebenarnya jalan sunyi itu, teologi salib itu menjadi kemuliaan Allah yang mengutus gereja itu. Jadi manang HP saat lorahita tu pemahaman sisoni. Inamarasi pasahaton nami akamang dota minang alai otik na pinasahan nikah Krista itu juga menjadi penting karena aturan gereja kita itu, aturan peraturan itu sudah sangat jelas. Di tingkat jemaat sebenarnya ada seksi sending. Seksi sending itu yang selalu bersaksi di tengah-tengah masyarakat dan gereja, kira-kira demikian. Itu juga harus berjalan dengan baik. Saya pikir demikian yang bisa saya Pak sampaikan. Orhan, bisa Terima saya kasih. sedikit menegaskan apa yang, karena saya catat tadi apa yang dikatakan Pak Pintor, mungkin perlu ada sedikit penegasan. Kita berbicara milenium sekarang. Tadi ada kata relevan dikatakan Pak Pintor. Apakah model gereja tradisional kita sekarang ini masih relevankah di tengah-tengah gempuran gereja-gereja modern? Kalau nggak salah itu tadi yang ditekankan oleh Pak Pintor. Apakah masih relevan itu? Atau kalau mau kita ambil dalam konsepsi waktu, apakah milenium keempat nanti masih ada gereja kita ini? Kira-kira gitu, Pak. Jadi ketegasan mungkin dalam jawaban ini meneguhkan kita semua di sini. Bagaimana pendapat Bapak di situ? Sejauh gereja kita mengimani pengutusannya dengan kesaksiannya, pastilah gereja kita tetap gereja yang terus bersaksi sampai akhir zaman. Secara Ya, eskatologis. artinya bahwa karena tugas kesaksian itu terus dijalankan, maka dalam keyakinan itulah, maka gereja kita pun masih tetap akan eksis, begitu ya Pak ya, akan senantiasa relevan dalam perkembangan zaman ini. Baik, saya pikir itu satu statement yang menurut saya tegas, yang perlu kita ingat bersama bahwa kesaksian itu harus dikerjakan karena itu bagian yang utuh dari eksistensi gereja kita. Terima kasih untuk sesi yang pertama ini, untuk kita yang sudah memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Saya buka sesi kedua, sekarang 20.49, 5 menit ada waktu kita. Saya persilahkanlah, ini ada 3, waktu kita nggak banyak lagi Bapak Ibu ya, 3 orang, kami persilahkan dulu yang ada di sini, nanti saya bacakan 1 atau 2 dari chat. Kepada abang kami Pendeta Nexon Simanjuntak, Abang Preses, kemudian Ito Liner Marsia, kemudian dengan nami Nison Padita Kastel, Sianimar. Persmadihita, pinasama Parzolotu Padita Nexon Simanjuntak. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih, terdengar? Dengar jelas, clear. Terima kasih moderator. Saya mengikuti dari awal presentasi dari Pak Kadek Merturia dan juga Dok Morhan. Ini pergumulan kita sekarang yang sangat-sangat krusial dan belum dimanfaatkan oleh gereja secara maksimal, termasuk distrik dan juga kantor pusat. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Bernard
Kadep Marturia menjadi PR kita bersama bahwa kita harus mengisi ruang digital, harus mengisi ruang di mana habit daripada kaum milenial ini. Dan benar juga Pak Sitanggang bahwa tidak ada lagi ruang batas. Saya upload sekarang, hari ini misalnya 150.000 yang viewer. Itu tidak dari apa. Saya 14 tahun membangun renungan setiap pagi, dan hari ini terus meningkat, saya lihat terus. Sampai sekarang hari ini 150.000 yang baca renungan. Jadi bagaimana kita mengisi ruang publik ini? Dan mungkin benar kalau targetnya milenial, saya lihat usia yang lihat renungan saya misalnya usia 40 ke atas. Berarti harus kita bekali kaum milenial. Nah, ayo ini ruang PR bagi teman-teman muda. Kebetulan setelah membaca pelajaran daripada apa yang disampaikan oleh Kadep Marturia, kami di distrik ini membuat panduan taruna tangguh gitu. Itu ada 7 level begitu. Apa mungkin model-model seperti ini yang kita isi sehingga anak muda kita bisa kita sentuh, kita sapa dengan ruang digital di sekarang ini. Dan cost-nya juga tidak terlalu harus seminar banyak apa, tapi buka Zoom 30.000 untuk 100 ruang sudah bisa. Menurut saya, ayo kawan-kawan, apa yang digagas oleh Kadep Marturia dalam presentasinya tadi, menurut saya sangat bagus untuk kita tindak lanjuti di gereja kita dan juga di ruang-ruang publik, di mana ini sangat terbuka sekali untuk kita. Terima kasih. Tapi pertanyaan saya dengan Pak Dolok Saribu, ini sering sekali ada beberapa kali ku lihat dari 8 poin ada harus itu apa sih? Gitu. Jadi bukan hanya harus, tetapi harusnya itu yang bagaimana? 1, 2, 3, 4, ayo kita lakukan. Dan nah ini menurut saya. Tapi karena beliau ahli sejarah mungkin menjadi catatan juga. Apa yang menjadi catatannya? Bagaimana mengharuskan ini harus apa? Dalam era digital sekarang tidak ada istilah harus. Kalau harus ya follow platform, kalau tidak itu enggak gitu, left gitu. Jadi kalau HKBP juga memaksakan harus ini, orang akan left gitu. Tetapi menurut saya harus ada istilah how to interpret, bagaimana menafsirkan value dan nilai-nilai yang sangat kaya dalam konfesi, dalam dasar-dasar teologi kita, perangkat-perangkat itu supaya diterima sebagai nilai yang dapat relevan dalam dunia mereka. Begitu dari saya, Pak Morris. Mau lihat? Ya, terima kasih Pak Preses. Saya pikir karena praktisi digital juga ya, jadi lebih mengena gitu ya. Baik, langsung kepada Liner Marcia, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Morris juga dan Pak Bernard dan juga Bapak Morhan yang telah memperkaya kita. Yang pertama, saya sebagai mewakili generasi milenial. Di perkembangan AI sekarang, banyak pendeta juga yang tua atau yang muda telah memenuhi Facebook dan beberapa media sosial dengan produk dari AI. Nah, saya sebagai seorang milenial merasa terganggu sekali gitu. Jadi artinya kita ini kayak kasonggok ditoruni sakuran begitu. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan kita dipenuhi oleh AI. Hanya buat poster juga AI, semuanya AI. Nah, padahal saya mungkin juga perasaan saya juga mewakili perasaan yang lain bahwa kita sudah tahu ini AI. Padahal di tengah arus AI sekarang kita dituntut originalitas dari produk dari seorang pendeta. Saya sangat mencintai produk dari Pak Nexon yang selalu saya ikuti sejak saya mengenal beliau hingga sekarang. Tidak ada yang dipengaruhi sekali dengan AI. Misalnya ada poster-posternya atau apapun itu, flyernya juga tidak, hanya beliau berfoto lalu dikirimkannya dan saya selalu mengikuti itu gitu. Jadi ternyata sebagai saya segenerasi milenial yang kita ikuti cintai adalah yang dia tidak disebut stagnan, tetapi dia memiliki
apa namanya, kemurnian dari karakter seorang pendeta itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sangat yang dibilang oleh Kak Krista tentang kesiapan tentang tata ibadah itu yang kirim sana sini dan segala macamnya, tentu AI nggak bisa mengerjakan walaupun mungkin berefleksi sangat menolong, tetapi untuk diterjemahkan ke bahasa Batak butuh pekerjaan yang sangat dalam. Yang kedua adalah saya masih mengingat waktu saya di Dell waktu 2013 lalu saya pernah berkhotbah waktu itu di situ di apa namanya di IT-nya lalu pakai proyektor itu dikritisi oleh salah satu seorang pendeta gitu. Dan ternyata pertanyaan saya adalah bahwa di audiovisual tentu yang kita pelajari HKBP sudah harus bergerak di situ juga gitu untuk buat khotbah mungkin di gereja atau karena memang sangat memengaruhi gitu apa yang dilihat apa yang didengar itu juga karena memang tentu generasi milenial juga generasi Z itu adalah mereka yang sudah dipengaruhi oleh kecepatan berpikir dan simpel-simpel saja gitu. Lebih suka melihat apa yang dilihat daripada hanya banyak sekali yang menolong. Lalu yang berikutnya bagaimana pendeta mempersiapkan bagian-bagian khotbah yang pada faktanya jemaat atau anak-anak muda seperti kami juga butuh yang konvensional, acingnya itu gitu. Jadi dia memang harus di dua dunia yang apa namanya teknologi juga dengan dunia yang bersentuhan. Saya sangat mensyukuri tadi paparan dari Bapak Bernard yang menyentuh perasaan saya yang mengatakan bahwa kami ini butuh, saya anggap saja Mas, kami ini butuh disentuh secara konvensional, tetapi juga otak kami juga butuh dipenuhi dari teknologi. Begitu pemikiran saya. Semoga memang ada di ke depan di HKBP mungkin calon-calon pendeta dilatih untuk tetap memiliki style tersendiri gitu loh, tidak dibawa oleh arus ini. Kalau kita melihat Facebook sekarang, semuanya bukan semuanya, mayoritas Facebook sudah dipenuhi dengan AI. Jadi nyaris kita tidak melihat lagi yang pure dari renungan-renungan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang membuat itu. Dan kita menjadi itu seperti nggak tertarik lagi gitu. Sorry mengatakan itu karena memang itulah kami generasi milenial yang mungkin lebih kreatif dari orang-orang tua sebenarnya. Jadi kita mencari yang mana yang sangat murni. Terima kasih Pak untuk semuanya kita. Selamat malam. Terima kasih Pendeta Liner. Kayaknya kompak ya sesi 2 ini masukan gagasan yang masuk. Kita lihat dulu dari Pendeta Kastel apa yang akan disampaikan. Silakan Pendeta Kastel. Masih mute suaranya. Pak Kastel, ya silakan. Kami belum dengar Pak Kastel. Tetap belum dengar. Buka mute-nya. Cek. Ya. Gimana Pak Moderator? Clear. Terima kasih. Pak Moderator, terima kasih buat kesempatannya. Begitu juga dengan Pak Kadep, Pak KRP, begitu juga dengan semua yang terkhusus buat narasumber. Saya termasuk pendeta yang lumayan tertarik untuk hal-hal yang bicara virtual, digital begini. Ada yang buat saya terkejut, mungkin saya terlambat. Di belakangan ini saya ketemu dengan ada dunia virtual yang disebut dengan Roblox. Dan saya terkejutnya lagi, ada juga HKBP Roblox begitu. Bahkan dia lengkap itu dengan formaturnya mulai dari evolusi sampai kepada jajaran ke bawah. Dan yang sudah pernah saya lihat itu Roblox dari HKBP Acibata. Di Acibata. Ini seperti saya coba cari browsing, Roblox itu dia seperti dunia virtual, dunia peribadahan, dunia pertemuan, bahkan dia juga game. Jadi seolah-olah dia bisa bersekutu, bisa bergereja, bahkan juga mengikuti ada topik minggunya, ada juga nama minggunya. Sekalipun memang banyak juga yang konyol juga begitu, nggak sama begitu. Tapi terakhir-terakhir ini mereka semakin menyempurnakan begitu. Seperti minggu kita kemarin juga, mereka juga buat itu.
Nah, ini saya lihat sangat mengena kepada era milenial ini dalam bentuk persekutuan, begitu juga dalam bentuk kesaksian. Nah, di sini saya mau tanyakan khususnya buat narasumber di sini, bagaimana kita menyikapi hal ini? Bahkan memang ketika Opui Epurus mengatakan memang negara kita termasuk bagian dari top 10, 10 terbesar memang pengguna dunia digital virtual ini, dan memang nomor satu pula itu juga saya sudah coba melihat. Di sini saya mungkin pengaruhnya ini, apakah ini gejala-gejala di mana memang di era digital ini, di era milenial ataupun di era virtual ini memang manusia sekarang dia lebih suka masuk ke dalam dunia maya, dunia virtual. Atau ya ini juga bisa mempengaruhi daripada tingkat jumlah dari jemaat kita yang datang ke gereja. Bahkan memang sepertinya mereka lebih menarik di sini, mereka lebih menarik berkumpul-kumpul bermain. Dan kalau saya ikuti, kadang-kala memang konyol ibadah itu, seolah-olah saya merasa terganggu, ada seperti menyepelekan atau bahkan sampai ke main-main, istilahnya begitu kira-kira. Nah, ini mau saya tanyakan kepada Bapak narasumber di sini, bagaimana gereja kita KBP menyikapi ini, dan saya pikir ini juga perlu dibawa ke dalam pembicaraan kita, khususnya di ruang-ruang rapat para pendeta. Dan saya usulkan juga sepertinya untuk materi mempersiapkan para generasi-generasi muda, para calon-calon pendeta, sepertinya HKBP juga harus konsen dan fokus menyiapkan materi ke sini dan memperkenalkan ini di tengah-tengah para adik-adik kita yang sedang praktek atau calon-calon pendeta sekarang. Saya pikir itu aja usulan saya dan pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi ini. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih. Waktu kita sebenarnya sudah lewat, tapi kita mohon izin kita ambil dulu beberapa waktu untuk narasumber kita memberikan respon. Silakan, apakah Bapak Bernard ada yang mau direspon Pak dari antara itu? Sedikit saja saya pikir Ya, silakan Pak. kalau dari Amang Neson, Inang Liner tadi saya pikir masukan-masukan yang sangat berharga. Tetapi di dua dunia itu tadi, saya juga melihat bahwa kaum sebelum milenial juga sudah membutuhkan ini digitalisasi. Tidak hanya kaum milenial, tapi memang kebetulan sekarang kan database HKBP bahwa kaum milenial itu mendominasi. Maka saya pikir sangat tepatlah topik yang disampaikan oleh panitia ini, kalau digitalisasi itu dikaitkan dengan kaum milenial. Tapi kita nggak boleh lupa, kaum sebelum milenial pun sudah menggeluti transformasi digital ini. Maka jangan kita anggap mereka nggak ngerti apa-apa begitu. Mereka juga paham dengan ini. Terima kasih Inang Liner. Kemudian Mang Kastel, Roblox, saya pikir platform Roblox itu tidak hanya di kota-kota, justru itu tadi Bapak sampaikan di Ajibata misalnya, saya juga melihat ada Amang Pendeta David Simarmata di mana ya? Saya pikir tidak di sebuah perkotaan yang serba apa begitu kan. Nah, ini menggejala sekarang, padahal Roblox itu kan platformnya judi online. Tapi mereka membutuhkan komunitas sendiri dan menganggap persekutuan di Roblox itu di bawah gereja sangat relevan. Nah, sehingga menjadi sangat penting bagi kita bagaimana mengawasi platform-platform itu yang nanti justru tidak membawa HKBP ke dunia mereka, ke selera mereka. Tapi situlah tadi pentingnya pengajaran iman itu, etika bersaksi di ruang virtual, etika bermedia sosial, etika memakai platform digital. Saya pikir kita harus menyentuh ke sana, utamanya di kaum milenial. Saya pikir itu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mang Kadep. Silakan Pak Murhan. Sekiranya ada yang mau direspon Pak. Ya, saya pikir hanya sedikit. Saya tidak masuk ke ranah praksis
teologis, tetapi di tataran teoritis. Jadi gereja yang bersaksi di era milenium adalah gereja yang setia dengan perutusan misi Dei-nya menjadi berkat bagi dunia. Dan kemudian gereja yang bersaksi di era milenial adalah gereja yang bersaksi melalui anugerah zaman ini, teknologi informasi. Jadi gereja akan tetap gereja tetap gereja, ketika tugas pemerintahnya selalu kontekstual dan inkulturatif. Saya pikir dalam tataran itulah beberapa kali dalam ucapan saya mengucapkan gereja harus, dan sebenarnya itu sudah dipraktekkan di HKBP, tetapi dalam tulisan-tulisan saya lebih kepada HKBP harus berefleksi, HKBP dan sebagainya. Itu saya pikir, dan kiranya percakapan kita ini bisa sedikit memberikan perspektif dari kami tentang pelayanan kita, kesaktian kita di era milenium ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Supaya saya tepat janji membacakan satu bagian dari chat, mungkin ini saya bacakan saja. Bagaimana nanti tanggapan Pak Morhan singkat atau Pak Kepala Departemen? Boleh sebentar. Saya akan bacakan dari satu orang saja, ini Daniel Sinaga. Terima kasih Bapak Kadep dan Bapak Dolok Saribu dan seterusnya. Kesulitan dalam bermisi adalah ketika institusi memperlambat kita melakukan misi. Jadi ini semacam ada kritik, dan ini saya pikir mewakili juga lah kepada Bang Faber ya. Jika bicara Missio Dei, maka HKBP harusnya tidak punya misi sendiri, tetapi HKBP ikut dalam misi Allah Sang Empunya gerejanya. Bagaimana pendapat kita, Bapak, dari apa yang saya bacakan itu? Mungkin Pak Bernard bisa singkat, Pak. Itu di awal juga saya sampaikan, nggak ada misi gereja. Yang ada adalah misi Allah, tetapi Misi gereja Allah, dilibatkan. Kita diparar untuk ikut berpartisipasi dalam misi Allah itu. Ya, terima kasih Pak, menegaskan kembali. Ya benar. Silakan Pak Morhan, ada? Pak Morhan? Ya, saya pikir cukup Pak Morris. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih. Bapak Ibu semua kita yang kumpul di sini mengapresiasi di tempat kita masing-masing. Tepuk tanganlah untuk dua narasumber yang sudah sampai menyampaikan gagasannya kepada kita. Baik, saya mungkin sedikit saja menyimpulkan bahwa lain era maka lain konsep. Ya, dunia milenium sekarang ini menghadirkan dunia yang baru, maka gereja harus hadir dimanapun sebagaimana perintah atau amanat Allah itu sendiri, khususnya dalam Markus mengatakan mengutus kita ke seluruh kosmos, gitu ya. Jadi menyangkut dunia yang ada saat ini, maya maupun dunia nyata saat ini. Tetapi peringatan dari Bapak Kadep Marturia bahwa satu hal yang mendasar, misi itu adalah milik Allah. Dan itulah yang kita pahami sebagai konsep Missio Dei, misi sebagai misi Allah. Kita adalah alatnya, maka mari kita bersaksi di dalam dunia ini, mari kita pakai teknologi untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, keadilan, dan Injil kepada seluruh makhluk. Baik, saya pikir demikianlah yang menjadi konklusi kita. Nanti tentu ini semua akan dirangkum dalam sebuah resume yang akan kemudian didokumentasikan oleh kantor rapat pendeta. Sekali lagi sebagai penutup, terima kasih terutama yang sudah memberikan respon, kepada yang memberikan masukan-masukan. Tadi saya pikir sangat bernas juga dari Bapak Nexon, kesaksian dan pengalaman dibagikan ke kita. Maka sudah tibalah kita di penghujung acara kita. Untuk menutup ini, kami memohonkan volunteer sekiranya ada satu orang yang bersedia di Sodo Itonami. Oh ya, ada Rangsol ditutup. Kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya kembalikan ke Pendeta Bernardus
Sekretaris KRP kita. Silakan Pak Sekretaris. Ya, sebelum Akademi Teologi KBP malam hari ini bersaksi di era milenial ditutup oleh Bapak Ketua Rapat Pendeta KBP, Bapak Pendeta Dr. Ruben Sinaga, kami menginformasikan untuk di bulan Juli, tepatnya di tanggal 20 Juli 2026, Akademi Teologi HKBP akan kembali hadir di tengah-tengah webinar kita dengan topik pelayanan kaum marginal. Keynote speaker kita yaitu Bapak Kadep Diakoni HKBP, Bapak Pendeta Eldarton Simbolon. Kemudian sebagai narasumber yaitu Bapak Pendeta Dr. Romeo RP Sinaga, dosen STT HKBP, yang dimoderasi oleh Bapak Pendeta Dr. Pahala Simanjuntak. Dan nanti kami mintakan kepada Bapak Efran untuk menutup dalam doa webinar kita, Pak Efran. Tapi sebelum ditutup oleh Bapak Ketua, kami minta senyumnya Amang Inang. Kita kembali ke posisi kita masing-masing karena kita sudah disebarkan oleh Bapak Kadip kita, Bapak Bernard Manik, dengan narasumber tadi Bapak Morhan Doluk Saribu, kemudian yang dimoderasi oleh Bapak Morris, sehingga jalannya webinar ini cukup antusias dan cukup mengisi kita. Untuk itu kami berikan aba-aba, mohon senyumnya untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi untuk ketikan yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nampak sudah semakin menyegarkan bersaksi di era milenial. Untuk itu, kami mintakan kepada Bapak Ketua Rapat Pendeta HKBP, Bapak Pendeta Dr. Hulman Sinaga, untuk menutup Akademi Teologi kita pada malam hari ini. Waktu kami berikan untuk Bapak Ketua. Ya, terima kasih buat Pendeta Bernanbus. Sebagai penutup dari Zoom meeting kita hari ini, ada 2 kalimat yang mau saya sampaikan. Pertama, kita sebagai organisasi memiliki visi dan misi yang digali dari firman Allah yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Supaya tidak abstrak, mari kita baca bersama apa yang harus kita lakukan dari firman Allah. Karena itulah sumber utama kita untuk melakukan misi Allah itu. Yang kedua, kalau kita melakukan itu di era milenium sekarang, mari kita lakukan dengan ikhlas, bukan untuk mengejar followers sebanyak-banyaknya, tetapi mau menyampaikan kebenaran firman Allah itu dengan tetap menjunjung nilai-nilai etis, moral, Kristiani. Maka untuk bidang ini saya minta juga nanti kajian-kajian etika bermedia yang perlu dimiliki oleh setiap kita sebagai pendeta kalau kita mau melakukan pelayanan lewat media. Supaya tidak dalam arti hanya mencari sensasi dari sana, tetapi bagaimana firman itu bisa tiba kepada pendengar pembacanya melalui media ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak RP kita untuk menutup webinar kita malam hari ini. Kami mintakan kesediaan Bapak Efran membawakan doa. Tadi ada kita bawakan keluarga Pendeta Pahala Simanjuntak yang saat ini sedang berduka. Kami silakan, Pak. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam semua rangkaian waktu kehidupan yang Engkau izinkan kami jalani sampai malam ini, dan berbagai hal secara khusus yang kami lakukan, penyegaran pengetahuan iman
dan tantangan pelayanan gereja ke depan, kami sudah beroleh pembekalan dan ilmu ini tentunya cukup berharga mengukir pelayanan kami ke depannya. Gereja yang senantiasa sigap dengan semua hal yang harus dia layani, membukti dan mewujud nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah realitas pelayanan gereja. Ya Tuhan, berkati narasumber kami dan Bapak Kadep kami yang sudah membekali pengetahuan ini. Tentunya ini juga yang akan kami lanjutkan dalam tugas-tugas pelayanan kami berikutnya. Malam ini kami serahkan kehidupan kami, agar Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Kami juga berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan keluarga Bapak Pendeta Pahala yang sedang berduka cita, roh penghiburan yang daripada-Mu lah yang sesungguhnya, dan itulah yang tentunya menguatkan hati mereka di tengah-tengah duka cita yang mereka hadapi. Kami percaya dalam cinta kasih-Mu yang senantiasa menjaga kami dalam tidur kami malam ini. Kami beroleh kesempatan untuk beroleh kehidupan besok, melihat semua anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, sampai bertemu di Sampai bulan depan. bertemu bulan Juni. Tepatnya Mulyate. horas Sampai jumpa lagi bulan Ya, depan. oke. Mulyate. Selamat malam, Mak. Mulyate, Mak. Sukses, Mas Sudi. Sukses Pak Sudiate. Sudi. Hidup sukses, Sudi. Sudi. Sukses, Lucas. Oh, no. Nang di huta-huta. Ikut sukses, lo. Sudi.